Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-12 mata kuliah Mekanika Tanah 1.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan parameter model tanah. Model tanah di dalam Platsis itu ada beberapa model tanah yang bisa digunakan untuk analisa. Tapi memang yang 3 model yang umum digunakan diantaranya adalah model Moore-Coulomb, hardening soil, dan subsoil. Ini adalah outline dari materi model tanah. Yang pertama saya akan memaparkan tentang model Moore-Coulomb. Yang kedua saya akan memaparkan model hardening soil. Yang ketiga pemaparan tentang materi soft soil. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, model Moore-Coulomb atau disingkat dengan MC ya, Moore-Coulomb. Jadi model Moore-Coulomb ini melibatkan 5 parameter di dalam Platsis ya, yaitu parameter modulus Young atau Young modulus, atau kekakuan, atau modulus elastisitas atau modulus kekakuan ya, Poisson ratio atau dinotasikan dengan V yang memodelkan elastisitas tanah. Jadi dikatakan untuk E dan V ini adalah parameter kekakuan tanah. Kemudian selain parameter E dan V, ada parameter C, kohesi, dan sudut geser dalam atau P, yang memodelkan perilaku plastis tanah. Sudut dilatansi atau psi, yang memodelkan perilaku dilatansi tanah. Jadi, untuk parameter C dan P, kohesi dan sudut geser dalam, ini disebut sebagai parameter kekuatan tanah atau parameter kuat geser tanah yang sudah dibahas di materi pertemuan ke-10. Oke, untuk parameter MC atau Moore-Coulomb ini didapatkan dari hasil pengujian triaksial yang mana sampel tanah pada kemiringan awal didefinisikan dengan E0. Dan untuk secant modulus pada kekakuan 50% didefinisikan sebagai E50, ini ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk material dengan rentang large linear elastic, lebih realistik menggunakan E0. Sementara itu, untuk mempertimbangkan masalah unloading, seperti pada kasus tunnel dan galian, membutuhkan parameter modulus unloading reloading atau dinotasikan dengan EUR. Jadi, apabila dilihat dari gambar di samping, ini ada kurva stress strain, tegangan atau sigma versus regangan. Oke, dari hasil uji triaksial itu nantinya akan mendapatkan sebuah kurva hubungan stress strain dari hasil pembacaan dari dial di dalam triaksial menghasilkan kurva yang warna hitam ini, yang lengkung ini. Oke, setelah mendapatkan kurva ini akan diplotkan ya ke grafik stress strain. Jadi yang warna hitam ini, garis atau line yang hitam ini didapatkan dari hasil uji triaksial. Selanjutnya untuk nilai E0, nah ini dikatakan sebagai kekakuan atau kemiringan awal. Jadi kita tarik dari titik 0 ke menyentuh garis lengkung ini, yang garisnya hitam ini, tarik ke atas dengan perbandingan kemiringan E0 banding 1 sehingga didapatkan nilai E0 nya. Kemudian untuk E50 itu didapatkan dari 50% dari fail atau keruntuhan. Jadi ini kan sudah sudah dari hasil grafik triaksial didapatkan yang garis lengkung ini. Otomatis dari garis lengkung ini akan ditemui titik maksimum, itu titik yang mengalami keruntuhan atau fail. Ini tingginya berapa? Berarti kan kalau dari sumbu X ke titik ini pasti akan diketahui tingginya ini berapa. Nah, tingginya ini dikali 50%, pasti kan setengahnya, tengah-tengah garis ini. Nah, dari tengah-tengah garis ini kita tarik
lurus ke sini, ke garis ini, kemudian tarik garis dari titik 0 x0,0 x0, tarik garis menyentuh si titik yang tadi ini. Nah, dimana untuk kemiringan garis yang kedua ini dinotasikan dengan E50, jadi atau dinotasikan dengan secant modulus atau 50%, dimana tanah ini mengalami keruntuhan. Paham ya untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan grafik ini. Oke, kemudian dalam input parameter Moore-Coulomb di dalam Fluxys tadi sudah dibahas. Jadi intinya ada 5 parameter. Pertama adalah parameter. Jadi ingatnya begini. Input parameter Moore-Coulomb ada 2. Di mana ada parameter kekuatan tanah dan parameter kekakuan tanah. Parameter kekuatan tanah terdiri dari kohesi atau C dan sudut geser dalam atau P. Dan untuk parameter kekakuan tanah ada modulus kekakuan E, Poisson ratio. Jadi di total secara keseluruhan untuk model Moore-Coulomb ini melibatkan 5 parameter. Kohesi, sudut geser, sudut dilatansi, modulus kekakuan, dan Poisson ratio. Kelebihan model Moore-Coulomb. Jadi model Moore-Coulomb ini relatif sederhana sehingga disebut dengan elastic perfectly plastic model. Dan parameter tanah yang diperlukan cukup mudah didapatkan untuk MC ini. Model Moore-Coulomb merupakan model tingkat pertama dalam pendekatan perilaku tanah. Pada kondisi drain, perilaku keruntuhan tanah dapat didekati dengan cukup baik. Sementara kekurangan dari Moore-Coulomb terdiri dari yang pertama, akibat dari asumsi nilai E yang konstan, maka prediksi deformasi dalam model Moore-Coulomb ini tidak tepat. Bisa dilihat di gambar di samping. Jadi dari gambar di samping ini kan ada 2 gambar kurva A dan kurva B. Jadi untuk kurva ini merupakan prediksi model Moore-Coulomb. Sudah dibahas di slide sebelumnya ya, yang video yang awal-awal, bahwa model Moore-Coulomb ini kan dia bentuk grafiknya itu seperti ini, stress strain-nya elastic perfectly plastis, sehingga nilai E-nya itu konstan karena bentuknya kan linear, nilai E-nya konstan. Sementara untuk perilaku tanah sesungguhnya yang sebenarnya itu bentuk garis atau kurvanya itu melengkung seperti ini, sehingga nilai E-nya itu sebetulnya tidak konstan, tapi nilai E ini akan selalu berubah-ubah karena bentuk lengkungan dari hubungan stress strain-nya ini dia seperti ini, sehingga nilai E-nya itu selalu berubah-ubah. Oke, kemudian model Moore-Coulomb ini tidak memperlihatkan perilaku softening setelah mencapai puncak kekuatannya, khususnya untuk tanah lunak seperti lempung NC atau normally consolidated dan tanah gambut. Secara umum memperlihatkan penurunan mean effective stress selama digeser, sedangkan Moore-Coulomb model yang memberikan mean effective stress yang konstan. Oleh karena itu, Moore-Coulomb model memberikan prediksi kekuatan geser yang lebih besar. Karena teori Moore-Coulomb menggunakan satu nilai E yang konstan, maka dalam pemodelan galian, di mana E unloading yang pada umumnya 2-5 kali besar dari E loading tidak dapat dimodelkan, sehingga prediksi deformasi pada galian ini tidak baik ya, terutama pada prediksi heaving. Oke, jadi gini, teman-teman kan di sini masih semester 1. Masih mengambil mekanika tanah 1. Jadi yang cukup dipahami hanya perilaku sederhana dari Moore-Coulomb itu sendiri, yaitu di poin nomor 1, bahwa dalam model Moore-Coulomb di dalam Fluxys itu dia bentuk atau perilaku atau prediksi dari Moore-Coulomb ini seperti ini, elastic perfectly plastis. Sementara untuk perilaku tanah sesungguhnya ya harusnya bentuknya seperti ini gitu, sehingga ketika dalam proses loading atau pembebanan bentuknya itu seperti ini.
garisnya lengkung, sehingga nilai E-nya itu pasti berubah-ubah. Nah, untuk kekurangan di poin 2 sama poin 3 memang ini hanya sebatas ya pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Tuh. Jadi yang penting paling dipahami itu adalah yang poin nomor 1. Oke, selanjutnya model hardening soil atau HS. Jadi, model hardening soil ini merupakan model tingkat lanjut untuk mensimulasikan perilaku tanah yang memiliki tipe yang berbeda, mulai dari tanah lunak sampai dengan tanah keras. Meskipun nama modelnya hardening soil, itu kan keras ya, tanah keras, tapi memang tidak hanya untuk tanah keras aja sebetulnya si model tanah ini, tapi bisa mensimulasikan perilaku tipe tanah yang berbeda-beda, mulai dari tanah lunak hingga tanah keras menurut sains tahun 1998. Jadi ketika menerima beban deviator utama, tanah umumnya menunjukkan penurunan kekakuan dan secara simultan terbentuk regangan plastis yang tidak dapat kembali seperti semula. Nah, kalau dari bahasanya, jadi ketika di unloading untuk model HS ini, dia tidak akan kembali ke titik semula, tapi pastinya nanti akan terjadi perubahan regangan dari titik 0 ketika pembebanan dengan ketika tanah ini mengalami unloading. Jadi seperti ini. Jadi kalau ketika kita lihat dari bentuk grafiknya, memang perilaku hardening soil ini memang bentuknya mendekati dengan perilaku tanah sesungguhnya. Kalau dilihat dari kurva tegangan-regangannya. Oke, pada kasus khusus untuk pengujian triaxial drain, hubungan antara tegangan deviator dan tegangan aksial yang teramati dapat didekati dengan baik oleh sebuah hiperbola. Karena pada saat diberi beban, hubungan tegangan-regangan tanah menunjukkan perilaku non-linear, di mana modulus kekakuan tanah menurun dengan semakin tingginya tegangan yang bekerja. Kurva tegangan-regangan tanah yang non-linear dapat didekati dengan persamaan hiperbola. Jadi, awal pertama kalinya model hardening soil ini didekatinya dengan model hiperbola dengan persamaan hiperbola. Hubungan seperti ini pertama kali diformulasikan oleh Kottner tahun 1963 dan kemudian dalam model hiperbolik yang diformulasikan oleh Duncan and Cheng tahun 1970. Jadi untuk kurva tegangan-regangan model hiperbolik yang diformulasikan oleh Kottner ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk karakteristik hardening soil pada kasus khusus pengujian triaxial drain memang kayak tadi ini sudah ya, penjelasannya sama seperti di slide sebelumnya, hanya grafiknya saja yang berbeda. Jadi untuk kurva yang kiri, bedanya kurva kiri dan kurva kanan. Nah, kurva yang kanan ini kan merupakan kurva tegangan-regangan model hiperbolik yang diformulasikan oleh Kottner. Nah, untuk yang kurva kiri ini merupakan hasil linearisasi kurva tegangan-regangan model hiperbolik yang diformulasikan oleh Kottner. Jadi kurva hiperbolik ini dilinearisasi, bentuknya seperti ini. Oke, untuk input parameter hardening soil ini terdiri dari E, modulus kekakuan, UR, unloading reloading, E50, perilaku peregangan plastis karena beban deviator utama pada tes triaxial drain atau 50% ketika tanah 50% mengalami keruntuhan. Kemudian OED atau odometer, perilaku peregangan plastis karena beban kompresi primer pada tes odometer. Ada M itu merupakan nilai kekakuan yang bergantung pada tegangan secara eksponensial, VUR, Poisson ratio untuk unloading reloading, dan perilaku keruntuhan berdasarkan kriteria keruntuhan Moore Coulomb. Sama ya, di dalam parameter hardening soil pun perlu menginputkan parameter C, P, dan
dilatansi atau C. Jadi gini, jadi untuk model hardening soil karena disebut sebagai model tingkat lanjut, maka untuk input parameter di dalam praksisnya pun parameternya lebih banyak dibandingkan dengan Merkulom. Sehingga tadi kan dikatakan bahwa untuk Merkulom itu sendiri memiliki kelebihan di mana parameter yang diinputkan itu cukup sederhana dan mudah didapatkan. Sementara untuk hardening soil, seperti yang pertama EUR, ini memang didapatkannya dari hasil uji sama si triaksial ya. Dari hasil uji triaksial, dimana sebelum kita ke EUR itu kita harus mendapatkan E50. E50 sama penjelasannya seperti sebelumnya, dimana untuk EUR-nya itu diambil 2-5 dari E50. Karena memang untuk uji unloading reloading ini cukup infonya memang cukup lama dan membutuhkan biaya yang cukup juga. Oke, kemudian kalau untuk EOD atau odometer ini didapatkan dari hasil uji konsolidasi ya. Dari hasil uji konsolidasi ini bisa mendapatkan parameter odometer. Oke, kemudian ya sama parameter C, P, C itu dari hasil uji, baik bisa dari uji triaksial, baik dari hasil uji Direct-Shear, atau dari hasil UCT, atau dari hasil uji lapangan yang dikorelasikan baik dari hasil uji sondir maupun hasil uji NSPT. Nah, ini adalah karakteristik dari hardening soil ya, karena untuk model hardening soil ini dia didekati dari model hiperbolik, sehingga bentuk kurva stress strain-nya seperti ini gitu. Jadi tadi kan untuk I atau I itu initial atau bisa dikatakan E0 ya, mula-mula. Jadi dari grafik kita dapatkan bentuknya dari hasil uji berdasarkan triaksial, garis yang lengkung ini. Kemudian untuk E0-nya kita tarik garis dari titik 0 ke atas menyentuh si garis kelengkungan ini. Kemudian untuk E50-nya itu didapatkan ya tadi itu ya, bahwa ketika nanti ada garis titik keruntuhannya atau QF-nya di titik mana. Kalau tadi kan di titik yang maksimum ya. Nah, kalau ini memang ditentukan garis fill-nya itu di titik mana. Misalkan di sini kita tarik putus-putus, itu disebut sebagai QF. Sehingga tinggi keruntuhan si kurvanya ini dari sini ke sini itu sebagai, ya bisa dikatakan kita untuk mendapatkan E50 itu dari situ, dari tingginya E yang failure ini dikali dengan 50%. Sehingga posisi 50 kan pasti setengahnya ya, berarti ada di tengah-tengah garis ini. Sehingga kita tarik garis ke kiri, kita sampai menyentuh garis yang lengkung ini, kita beri titik. Nah, kita tarik garis dari titik 0 ini ke atas sampai menyentuh titik ini, sampai garis keruntuhan. Nah, itu dikatakan sebagai E50. Nah, kemudian untuk unloading, reloading itu sebetulnya bisa didapatkan dari kondisi di mana tanah mengalami unloading ya. Unloading atau pelepasan beban. Tapi memang untuk banyak kasus praktis memang dapat didekati dengan korelasi di mana unloading reloading 2-5 dari E50 atau unloading reloading sama dengan 3 dikali E50. Ini adalah untuk rumusnya ya, bisa pakai rumus seperti ini. Oke, kemudian karakteristik hardening soil untuk parameter odometer. Untuk parameter odometer, nah tadi saya sebutkan bahwa parameter odometer itu didapatkan dari hasil uji konsolidasi. Dari hasil uji konsolidasi itu memang kalau teman-teman nanti ya di pertemuan di mekanika tanah 2 ya, materi tentang konsolidasi, atau nanti ketika uji praktikum
kan, itu pasti akan uji konsolidasi. Nanti dari hasil uji konsolidasi itu juga akan mendapatkan kurva stress versus strain ya, kurva tegangan-tegangan. Nah, dari kurva tegangan-tegangan ini nanti kita plotkan nilai PRF-nya itu sebesar 100 ya. Dari nilai 100 ini kita tarik garis ke samping lurus sampai menyentuh garis lengkung. Nah, ketika titiknya sudah ketemu, titik yang bersinggungan dengan garis lengkung ini kita tarik garis miring. Nah, kita dapatkan nilai E odometer ya. Kemudian model soft soil atau disingkat dengan SS. Nah, untuk parameter soft soil ya, karena namanya juga soft soil, soft itu kan lunak ya, soil tanah. Jadi untuk tanah lunak memang merupakan tanah yang terkonsolidasi normal atau yang sedang mengalami konsolidasi akibat beratnya sendiri. Contohnya adalah lempung lunak, lempung organik, dan tanah gambut. Dimana untuk tanah ini atau tanah soft soil ini atau tanah lunak ini memiliki kompresibilitas yang tinggi. Model soft soil ini merupakan model yang terbaik ditunjukkan oleh pengujian odometer seperti yang dilaporkan oleh Janbu dalam perkuliahannya Rankin tahun 1985. Jadi ini adalah karakteristik dari model soft soil ya. Jadi kalau untuk parameter model soft soil memang parameter yang didapatkannya itu dari hasil uji konsolidasi. Di mana untuk model tanah ini diambil berdasarkan teori Chemclay yang dikembangkan di Cambridge. Seperti halnya model Moore Coulomb, batas kekakuan tanah dimodelkan dengan parameter kohesi atau C, sudut geser dalam atau P, dan sudut dilatansi atau C. Jadi baik hardening soil maupun soft soil juga sama, perlu menginputkan parameter kekuatan tanah. Sementara untuk model soft soil, parameter kekakuan tanahnya ini dimodelkan dengan menggunakan parameter lambda atau lambda bintang dan kappa atau kappa bintang. Rumusnya untuk lambda bintang itu lambda per 1 ditambah E0. Untuk kappa bintang rumusnya adalah kappa dibagi 1 ditambah dengan E0. Oke, jadi dari hasil uji konsolidasi nanti kita dari hasil uji konsolidasi pasti akan mendapatkan hasil kurva dari kurva strain versus log versus P ya, atau tekanan atau tegangan. Maka ini nanti dibuat sumbu X-nya itu jadi ln P. Jadi ketika P-nya 100, maka nanti ketika diinputkan ke grafik ini bukan 100 tapi ln 100 itu. Oke, nanti kan dari hasil dari hasil pengujian konsolidasi pasti akan didapatkan kurva pembebanan dan pelepasan beban. Jadi nanti ada kurva loading, pembebanan, dan kurva unloading. Jadi garis lurus yang ini ada virgin compression line ini adalah kurva ketika tanah mengalami pembebanan. Oke, karena ini bentuknya dalam ln P ya, jadi bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian yang garis yang kedua ini adalah ketika tanah mengalami unloading, reloading atau pelepasan beban, kemudian dibebani kembali sehingga turun lagi kan ke bawah garisnya. Oke, jadi untuk yang lambda itu didapatkan dari garis yang loading, sementara untuk yang kappa ini didapatkan dari garis yang unloading. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin memaparkan bagaimana cara menghitung kemiringan dari modulus elastisitas dari hasil uji triaksial ya. Jadi pada slide ini ada hasil uji triaksial stress strain, deviator stress versus strain, sumbu X-nya strain, sumbu Y-nya deviator stress, dimana untuk garis warna biru, merah, dan hijau merupakan hasil bacaan atau hasil uji triaksial CU, Consolidate Undrained. Nah, jadi
seperti ini. Jadi untuk garis yang warna biru, merah, dan hijau, intinya ini adalah dari hasil uji laboratorium triaxial CU. Nah, sementara tugas kita adalah bagaimana cara menghitung nilai modulus elastisitas dari hasil uji triaxial, karena memang dari hasil uji triaxial itu tidak langsung menunjukkan ini loh nilai E-nya, ini loh nilai C-nya, ini loh nilai P-nya. Tapi kalau untuk nilai C dan P biasanya memang sudah diplotkan atau sudah dimasukkan atau sudah dihitung dan sudah ada di dalam laporan hasil uji laboratoriumnya. Tapi memang kalau untuk nilai modulus elastisitas ini memang kita harus menghitungnya sendiri ya. Jadi ini kan ada tiga kurva ya, 3 kurva sebetulnya dalam satu grafik ini. Nah, saya ingin mencontohkan kurva yang warna hijau atau saya namakan bagaimana kita untuk menghitung yang kemiringan atau modulus elastisitas di grafik yang warna hijau atau E3. Jadi yang pertama langkahnya adalah memilih 2 titik X1, X2, Y1, Y2. Berarti kan X1-nya ini ya di sumbu X kalian melihatnya. Kalau Y berarti di sumbu Y melihatnya. Jadi pilih titik X1, X2, Y1, Y2 di mana titik X1, X2, Y1, Y2-nya itu diambil dari yang warna hijau ini. Nah, jadi di sepanjang garis warna hijau ini kalian bisa pilih titiknya karena dia posisi kemiringannya, ingin menentukan kemiringannya ini, garis yang ini. Jadi kita mengambil titik X1, X2, Y1, Y2-nya pun di sepanjang garis hijau dari sini sampai sini. Oke, untuk X1 saya ambilnya di sini 5,043. Jadi ketika X-nya 5,043 berarti sekitar sini ya. Berarti untuk Y-nya itu adalah ketika X-nya 5,04375, Y-nya itu 0. Berarti di sini. Nah, ini memang bisa dilihat sebetulnya di hasil plotan hasil uji triaxialnya. Jadi dari data hasil uji triaxial itu di tabel hasil bacaan itu bisa dilihat. Jadi ngambilnya dari situ. Yang penting posisi si titik yang kita ambil itu di sepanjang garis yang ini, karena yang ini kan yang mau kita lihat atau yang mau kita hitung kemiringan modulus elastisitasnya. Kemudian untuk X2-nya diambil di paling atas. X2-nya saya ambil 5,325 dengan nilai Y-nya adalah 100 maksimum. Jadi saya ambil nilai, memang kalau yang lebih gampang itu ambil nilai maksimum minimumnya. Jadi kan bentuk segitiga ya. Jadi bentuk segitiga itu kan pasti ada segitiganya, kita garis ini kan miring nih. Kita tarik garis dari ini ke atas pasti akan membentuk segitiga. Dan pasti di sini ini ada dia akan lebih besar, sedangkan sini kan dia titiknya 0. Jadi baiknya sih memang minimum dan maksimum ya sepanjang garis ini. Oke, jadi tadi diambil untuk yang Y-nya, yang Y2-nya itu 100 berarti di sini ya, Y100 di sini dengan nilai X-nya itu adalah sekitar 5,325. Nah, ini bisa dicek nanti dari hasil uji triaxialnya. Sudah dapat, nah baru dimasukkan ke dalam rumus kemiringan ini. Rumus kemiringannya tinggal disubstitusikan saja nilai X1, X2, Y1, Y2-nya didapatkan. Dan jangan lupa dikalikan 100 karena memang di sini kan notasinya strain-nya itu satuannya persen. Berarti kalau persen nanti hasil akhirnya itu harus dikalikan, bukan 100%, tapi harusnya dikalikan 100 sehingga didapatkan hasilnya 3555 kN per meter persegi. Ini adalah nilai modulus kekakuan untuk garis yang E3 ini ya, hasil uji triaxial yang warna hijau. Oke. Kemudian untuk E50, jadi untuk E50 berarti kan tadi pemaparan sebelumnya 50% mengalami keruntuhan ya. Jadi sama seperti tadi bahwa untuk garis yang warna biru ini adalah hasil uji triaxial. Kemudian langkah yang pertama adalah menentukan KF value di titik maksimum KF. Jadi kita tarik garis yang maksimum kan di sini ya.
tarik garis. Berarti di sini tuh ini aja 500, berarti di sini sekitar 525. Oke, selanjutnya karena dia di 50% berarti setengahnya, atau si 5 QF ini yang 525 ini kali 50% hasilnya adalah 262,5. Kita plotkan di 262,5 itu di mana? Cari 262,5 itu di sini. Kita tarik garis horizontal ke kanan. Nah, sebetulnya yang mau diplotkan garis miring itu di titik yang menyentuh garis warna biru ini. Kita plot titik di sini, baru selanjutnya adalah menarik garis dari titik 0 ke titik yang tadi sudah kita tentukan. Itulah kemiringannya. Baru langkah yang selanjutnya adalah menghitung kemiringannya dengan menggunakan rumus tadi. Jadi kita pilih dua titik, baik X1, X2 maupun Y1, Y2 di sepanjang garis ini. Sepanjang garis kemiringan yang ingin kita hitung nilai E-nya, sehingga didapatkan E50-nya dengan menggunakan rumus di slide sebelumnya 75.000 kN per meter persegi. Nanti bisa dibuktikan oleh teman-teman ya. Oke, selanjutnya ketika hasil uji laboratorium tidak lengkap dan hanya ada uji lapangan saja, maka kita perlu melakukan korelasi parameter tanah, baik itu korelasi nilai QU dari hasil uji hasil uji NSPT maupun dari hasil uji sondir ya, untuk menentukan nilai QU, untuk menentukan nilai P, CU, V, dan K, koefisien permeabilitas, dan modulus elastisitas. Nah, ini adalah grafik korelasi antara nilai NSPT dengan nilai CU. Jadi kita butuh nilai CU, sedangkan di dalam laporan laboratoriumnya tidak ada hasil uji laboratorium triaksial untuk mendapatkan nilai CU ini. Jadi kita modalnya hanya punya uji NSPT saja, sehingga kita bisa menggunakan uji NSPT itu untuk mencari nilai CU. Nah, bisa dengan menggunakan grafik ini. Jadi misalkan nilai NSPT-nya 20, ya sebetulnya bisa ditarik aja, ditarik garisnya, dan harus disesuaikan. Jadi CH, CLS, CFL ini merupakan jenis tanahnya yang dihasilkan dari hasil uji propertis tanah ya. Ya pastinya kalau hasil uji propertis tanah harusnya ada ya, tapi kalau misalkan memang tidak ada juga, ya bisa dilihat dari kalau NSPT itu kan ada deskripsi tanah dan jenis tanah ya, biasanya di situ tercantum dia tipe tanahnya CHK, CLK. Kalau misalkan dia CH, ketika NSPT-nya 20, tinggal tarik garis. Berarti di sini ini batas minimum, ini batas maksimum, ini tengah-tengah. Itu mau diambil batas minimum, maksimum, atau tengah-tengah gitu. Yang penting kita tarik garisnya sesuai dengan kondisi tanah yang kita punya. Nah, selanjutnya ini adalah korelasi antara nilai NSPT dengan nilai P. Jadi misalkan dari hasil uji triaksialnya tidak ada, kita hanya bermodalkan uji NSPT, maka kita bisa mendapatkan nilai P dari hasil uji NSPT dengan menggunakan tabel korelasi yang ini. Jadi ini ada beberapa tabel korelasi ya, bisa menggunakan yang P ini. Jadi biasanya tuh pakainya bisa menggunakan yang Peck, Denham, Osaki, atau Meyerhof. Nah, biasanya menggunakan yang Peck. Kalau yang Peck itu menggunakan yang P sama dengan akar dari 12N ditambah 20 batas atasnya, dan untuk batas bawahnya pakai yang ini, P sama dengan akar 12N ditambah 15, sehingga bisa didapatkan nilai P-nya. Oke, selanjutnya nilai QU juga bisa, atau unconfined compression strength, atau yang biasanya kita dapatkan dari hasil uji kuat tekan bebas atau hasil uji UCT. Ini juga bisa dikorelasikan dari nilai NSPT, dan juga kita bisa mendapatkan nilai gamma sat atau berat isi tanah dalam kondisi jenuh. Nah, ini gampang ya, tinggal tarik garis saja. Ketika nilai NSPT-nya 2 atau di 3, berarti kan di range 2-4. Dan dicocokkan juga nilai konsistensinya, misalkan soft, maka nilai QU-nya itu bisa diambil di range 0,25 sampai 0,5, dan nilai gamma satnya bisa diambil di range ini.
Poisson ratio ini sebetulnya ini bisa langsung dilihat dari jenis tanahnya saja. Jadi per lapis tanah itu ketika jenis tanahnya beda otomatis memiliki Poisson ratio yang berbeda. Jadi dilihat dari jenis tanahnya. Kemudian modulus elastisitas pun jika memang tidak ada hasil uji treaksial sehingga kita tidak bisa menghitung nilai E, maka bisa juga dilakukan korelasi dengan menggunakan uji SPT ataupun CPT yang disesuaikan dengan jenis tanahnya. Jadi bisa dipilih ini rumus yang akan digunakan, namun tetap harus disesuaikan dengan jenis tanahnya. Oke, kemudian korelasi parameter untuk K, koefisien permeabilitas. Memang ada beberapa yang mungkin proyek yang tidak melakukan uji permeabilitas untuk menentukan nilai K ya. Jadi bisa menggunakan korelasi nilai K berdasarkan jenis tanah dan perlu dilihat koefisiennya ya. Jangan sampai keliru ketika kita menginputkan ke dalam Plaksis nilai K ini dengan satuan yang kita gunakan dari hasil korelasi ini. Jadi kesimpulannya untuk model Moore Coulomb ini memang model yang umum digunakan dalam analisis karena model ini cukup sederhana dan input parameter kekuatan baik kohesi maupun sudut geser dalam dan parameter kekakuan yang terdiri dari modulus, elastisitas, dan Poisson ratio ini memang mudah didapatkan dari hasil uji laboratorium ataupun hasil korelasi dari uji lapangan menggunakan LSPT ataupun CPT sondir. Meskipun memang model ini memiliki kelemahan yaitu E-nya bersifat konstan, sedangkan perilaku tanah sesungguhnya nilai E itu berubah-ubah. Oke, selanjutnya di dalam Plaksis kita bisa melakukan back analisis parameter atau optimasi parameter. Memang ini seharusnya kalau teman-teman kan masih semester bawah ya dan masih mengambil mekanika tanah 1, ini hanya pengetahuan atau informasi bahwa di dalam Plaksis kita bisa melakukan back analisis parameter tanah. Jadi kita membandingkan antara parameter yang kita dapatkan di hasil uji ataupun hasil korelasi dengan menggunakan data lapangan dengan parameter yang ada di dalam Plaksis. Jadi ketika di hasil uji lab ataupun lapangan itu menunjukkan perilaku hubungan kurva stress strain, pasti di Plaksis juga akan menunjukkan kurva stress strain dan itu pasti akan memiliki perbedaan antara di Plaksis dengan parameter yang didapatkan dari laboratorium ataupun lapangan ya. Jadi perlu dilakukan optimasi bagaimana caranya supaya hasil yang di Plaksis ini menunjukkan perilaku yang sama dengan di lapangan. Nah, ini yang disebut dengan back analysis parameter atau optimasi parameter tanah yang mana dilakukan dengan cara menentukan parameter preliminary terlebih dahulu. Nah, ini berarti kan didapatkan dari parameter basicnya atau modalnya kita harus punya dulu data lab atau data lapangan tersebut, baru kita bisa menginputkan Plaksis, nanti kita bandingkan, baru bisa dioptimasi melalui curve fitting, yaitu dengan mencocokkan, dengan menginputkan satu persatu parameternya, apakah dinaikkan, apakah diturunkan nilai C dan P-nya, sehingga grafik yang ada di Plaksis ini mendekati dengan grafik yang ada di lapangan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang garis merah ini merupakan input parameter yang awal diinputkan di Plaksis berdasarkan data lab ataupun data lapangan dari korelasi. Selanjutnya, nilai yang warna biru ini adalah yang warna biru itu awalnya belum ada. Baru ada yang warna merah dan warna hitam. Warna hitam ini adalah hasil uji triaksial, jadi grafik keluaran dari uji triaksial. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang grafik merah ini mendekati grafik yang warna hitam, sehingga kita perlu melakukan optimasi, entah itu menurunkan nilai P-nya, entah itu menurunkan nilai C-nya, sehingga nanti setelah kita lakukan hal seperti itu, grafik merah ini akan mendekati si grafik hitam sehingga diberi tanda warna biru. Jadi warna biru ini adalah hasil optimasi atau hasil back analisis parameternya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis Plaksis dengan menggunakan satu studi kasus, yaitu galian dalam. Jadi dalam membangun sebuah basement pada pekerjaan gedung pastinya kan melibatkan pekerjaan galian dalam ya. Dan galian dalam ini memang
digali dengan kedalaman yang cukup besar, cukup dalam, sehingga agar tanah tetap stabil ketika proses tahap galian perlu dipasang yang namanya dinding penahan tanah. Nah, dinding penahan tanah juga perlu disangga dengan yang namanya ground angkur atau angkur. Nah, ini adalah secara umum ya, bahwa desain struktur penahan seharusnya mempertimbangkan pertama mulai dari keseimbangan momennya, keseimbangan gaya horizontalnya, keseimbangan arah vertikalnya, prosesnya, dan stabilitas tanah di sekitar strukturnya. Jadi, stabilitas struktur harusnya dianalisis dalam kondisi short term dan long term, jangka pendek dan jangka panjang. Karena banyak struktur penahan terkait dengan penurunan tegangan total. Hal ini wajar. Melakukan analisis long term atau jangka panjang dengan menggunakan parameter efektif dan parameter kekuatan efektif, dan analisis long term biasanya memberikan kondisi kritis. Jadi kalau kita ingin analisis di kondisi kritis, itu perlu dilakukan analisa long term, di mana untuk analisa long term data yang kita butuhkan parameternya adalah parameter efektif, bukan parameter total. Nah, ini adalah jenis-jenis keruntuhan pada struktur support galian ya, pada penahan galian. Oke, dalam pemodelan galian dalam dengan plaksis, ini adalah tahapannya ya. Secara umum memang dalam plaksis itu ada 3 tahap. Input, calculate, output. Intinya itu saja ya. Input ini terdiri apa saja. Kalau kalkulasi itu kan step by step tahap pekerjaannya, dan output itu adalah untuk studi kasus galian dalam ini akan memberikan output berupa deformasi ya, deformasi arah lateral. Nah, ini skema tahapan pekerjaan galian dalam, mulai dari memasang dinding penahan tanahnya atau DPT-nya atau diafragma wall, kemudian atau ya second pile ya, jadi banyak jenis dinding penahan tanah yang bisa kita gunakan. Kemudian lakukan tahap gali 1, masang angkur pertama, kemudian gali tahap 2, pasang angkur 2, gali tahap 3, pasang angkur yang ketiga, gali tahap 4, pasang angkur yang keempat, gali tahap 5, dan galian terakhir ya, galian rough tower. Nah, ini adalah gambaran atau deskripsi dari pekerjaan galian dalam yang nanti akan kita inputkan di tahap kalkulasi. Oke, mungkin untuk pertemuan ke-12 hari ini cukup dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.